Salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang kita boleh bertemu kembali dalam suasana saat ini, sekalipun melalui media yang berbeda dari biasanya, oleh karena biasanya kita bertemu di kelas-kelas sekolah sahabat dan berkumpul di gereja. Namun saat ini kita masih belajar melalui media online ini. Biarlah kita tetap dengan rendah hati, dengan sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan, khususnya untuk pelajaran sekolah sahabat kita. Kita sudah memasuki pelajaran yang ketiga, dan pelajaran ketiga ini dengan judul Pandangan Yesus dan Para Rasul terhadap Alkitab. Namun sebelumnya mari saya undang kita untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk waktu yang indah. Kami akan kembali belajar dengan firman Tuhan. Bagaimana kami melihat Alkitab secara utuh dan mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, Roh Kudus, bimbing kami, berikan pengertian kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara kalian, kita tentu berterima kasih karena penulis kita begitu baik. Sepanjang triwulan ini kita akan belajar bagaimana cara menafsirkan Alkitab dengan benar. Bagaimana kita melihat Alkitab itu, apakah sebagian atau penuh, full, baik perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai inspirasi ilahi itu. Kita bersyukur. Dan pada saat ini kita belajar tentang Yesus dan para rasul memandang Alkitab. Nah, sebelum kita memandang Alkitab dengan cara kita harus belajar ini, bagaimana Yesus dan rasul-rasul memandang Alkitab. Nah, ayat inti terdapat di dalam Matius 4, ayat yang keempat. Matius 4, ayat yang keempat, saudara bisa buka Alkitab saudara, atau saudara juga bisa baca di slide yang akan ditampilkan. Ya, Matius 4, ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini sudah mengindikasikan bahwa firman Tuhan keluar dari mulut Allah. Bahwa firman Tuhan adalah kata-kata Allah. Jelas sekali. Dan siapa yang mengatakan ini? Ini yang mengatakan adalah Yesus sendiri. Siapa yang menulisnya? Adalah Matius dalam perjanjian baru. Jadi tegas dikatakan firman Tuhan keluar dari mulut Allah. Artinya Allah berbicara. Nah, itu pendahuluan daripada ayat inti kita. Nah, saudara sekalian, memang fakta yang tidak bisa terbantahkan bahwa Alkitab ini adalah kebenaran. Apa maksudnya? Bahwa karena itu kata-kata Allah, karena itu keluar dari mulut Allah, maka jelas dapat dipercaya dan benar. Pastikan, ya. Mari kita juga pelajari pelajaran sekolah sahabat ini yang pertama dengan apa yang ada di Alkitab, yaitu dengan ada tertulis. Bagaimana cara kita melihat Alkitab ini? Tetapi oleh karena pelajaran sekolah sahabat kita ini berfokus kepada apa yang Yesus dan para rasul ini pahami tentang Alkitab, maka bagaimana cara Yesus sekarang ya? Bagaimana cara Yesus memandang Alkitab pada waktu Yesus di dalam menghadapi ujian atau pencobaan? Saudara bisa baca di dalam Matius pasal 4 ya. Ayat 1-11, ada 3 cara yang Yesus pakai untuk memandang Alkitab itu. Yang pertama, ketika Yesus dicobai dalam hal selera, Yesus sampaikan dengan tegas tentang firman Tuhan dengan cara ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yang kedua, ketika Yesus dicobai dalam pemberian kerajaan dunia dan kemuliaannya, ya, ketika Yesus dicobai dalam hal-hal dunia ini,
dengan segala isinya, kemewahan dunia ini. Dia kembali mengutip, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dengan kata lain, bahwa kemuliaan dunia ini tidak bisa menggantikan kemuliaan Allah, karena hanya Allah yang patut disembah. Kemudian yang ketiga, ketika Yesus dicobai di dalam pertunjukan akan siapa Yesus, kalau memang Yesus adalah anak Allah, kalau memang Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa, Yesus kembali mengutip Alkitab. Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saya mau katakan bahwa apa yang Yesus sampaikan kepada setan ketika ia sedang dicobai setan, dia tidak berkata atas dirinya, tetapi dia berkata atas apa yang sudah tertulis. Di mana itu? Di Alkitab. Alkitab yang mana? Ya tentu pada waktu zaman Yesus adalah Alkitab Perjanjian Lama. Pada waktu zaman Yesus dan para rasul belum ada Perjanjian Baru ditulis. Sehingga semua referensi akan firman Tuhan diambil dari Perjanjian Lama. Jelas, kalau demikian, Yesus memandang akan pencobaan, memandang segala sesuatu di dunia ini dengan cara apa kata Alkitab, atau ada tertulis. Ya. Dalam semua pencobaan itu, Yesus menunjukkan dengan mengutip ada tertulis, mengutip Alkitab itu, Yesus sedang menunjukkan kepada setan dan juga kepada saya dan saudara sebagai pembaca Alkitab, yaitu otoritas Alkitab yang sangat tinggi. Bahwa firman Tuhan itu adalah pusat daripada kebenaran. Jadi otoritas daripada firman Tuhan itu begitu tinggi karena Yesus gunakan itu. Bagaimana Yesus menggunakan otoritas yang rendah untuk menghadapi ujian atau pencobaan dari setan? Tidak mungkin. Yesus katakan ada tertulis yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman. Jelas sekali bahwa otoritas firman Allah atau Alkitab adalah sesuatu yang hidup dan kita harus tunduk pada firman Allah. Ingat, otoritasnya sangat dipercaya, sangat tinggi, dan kita harus berpusat kepada Allah. Dan yang ketiga, bahwa kita harus tunduk kepada firman Allah atau firman Tuhan atau Alkitab kita. Nah, saudara sekalian, jelas bahwa Yesus mengutip Alkitab. Nah, apa yang menjadi jawaban Yesus selalu adalah ada tertulis. Ada 3 alasan kenapa Yesus mengatakan selalu mengutip ada tertulis. Yang pertama, bahwa Alkitab dan Alkitab saja yang harus menjadi standar utama dari dasar kepercayaan kita. Jadi kalau ada perbincangan di luar sana, ada hal-hal yang menyangkut otoritas, maka kita harus ngecek, kita harus kembali bertanya kepada Alkitab. Kenapa? Yesus menggunakannya. Yang kedua, bahwa Yesus bergantung semata-mata kepada Alkitab, itu menunjukkan Yesus tunduk kepada firman Tuhan. Lah kalau Yesus saja bergantung dan tunduk kepada firman Tuhan, masa kita bergantung pada pandangan si A, pandangan si B? Ya, itu boleh sebagai referensi, tetapi bukan bentuk otoritas tertinggi. Standar dari dasar iman kita harus Alkitab, karena Yesus tunduk kepada Alkitab. Nah, bagi Kristus, bagi Yesus, Alkitab memiliki wewenang yang sangat besar. Sekali lagi, Alkitab mempunyai wewenang yang sangat besar. Oleh sebab itu, otoritas Alkitab adalah suci. Saudara sekalian, hendaknya kita tidak ragu untuk percaya kepada Alkitab, percaya kepada firman Tuhan. Alasannya simpel. Kenapa? Karena Yesus tidak ragu-ragu. Ketika ia digoda setan, dia katakan, ada tertulis. Ada tertulis. Ada tertulis. 3 kali dia mengutip Alkitab. Sebab itu tandanya Alkitab dapat dipercaya,
Kita harus bergantung kepada Alkitab karena Alkitab punya otoritas dan kewenangan yang sangat tinggi. Nah, kalau demikian, itu satu topik di mana Alkitab menjadi satu dasar kepercayaan yang dimiliki oleh Yesus dan harus kita miliki juga. Yang kedua adalah tentang bagaimana Yesus dan hukum. Nah, Yesus dan hukum. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang firman Allah, tentang Alkitab. Kalau tadi Yesus mengutip firman Allah, atau Yesus menggunakan firman Allah, atau menggunakan Alkitab sebagai standar imannya, kebergantungannya, karena Alkitab mempunyai otoritas yang sangat tinggi. Sekarang bagaimana cara Yesus melihat atau mengajarkan kepada murid-muridnya? Tidak pernah ada petunjuk bahwa Yesus meragukan wewenang daripada Alkitab. Tidak pernah. Terbukti Yesus selalu mengutip Alkitab. Ketaatan kepada firman Allah dan kepada hukum sangat ketat dilakukan oleh Yesus. Yesus taat kepada firman Allah. Yesus taat kepada Alkitab. Oleh sebab itu, ia juga taat kepada hukum yang ditulis di dalam Alkitab. Dan itu diajarkan kepada murid-muridnya. Ia senantiasa merujuk Alkitab sebagai sumber wewenang ilahi. Jadi kalau ada terjadi pelanggaran hukum, apakah di sana ada hukum sosial, hukum moral, hukum sipil, dan seterusnya, Yesus selalu mengutip apa yang ada tertulis dalam Alkitab. Demikian juga kalau ada terjadi pelanggaran atau hal-hal norma-norma yang kita langgar, maka standar yang paling tinggi yang harus kita ambil adalah Alkitab. Selain ada juga peraturan-peraturan yang lain yang kita harus ikuti sebagai bagian daripada organisasi. Tetapi standar paling tinggi adalah Alkitab. Itu kita bisa dapat. Karena Yesus katakan di dalam Matius 22 ayat 29 dikatakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Bagaimana Yesus sangat tegas dengan firman Allah. Sangat tegas. Tidak lagi ragu-ragu memandang akan firman Allah. Kenapa? Karena Yesus sendiri melakukan apa yang Alkitab katakan. Kita bukan saja menganggap firman Allah sebagai kebenaran yang tertinggi. Kita bukan saja kepada firman Allah sebagai wewenang ilahi, tetapi kita juga harus percaya kepada Alkitab dan menjadi pelaku Alkitab. Nah, kalau demikian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana pandangan Yesus terhadap hukum yang diberikan melalui Musa? Contoh, Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Ya. Dalam pernyataan Yesus kepada ahli Taurat, Yesus berfokus pada hukum perjanjian lama dan mengangkatnya ke tingkat yang tertinggi. Pada waktu Yesus berdiskusi dengan para ahli Taurat, dia mengangkat perjanjian lama ke tempat yang sangat tinggi. Sehingga jangan salah persepsi. Ya. Mungkin kita juga sering sekali salah persepsi. Ketika perjanjian baru muncul, maka seakan-akan itu adalah perintah baru yang dibawa oleh Yesus. Tidak. Yesus selalu mengutip perjanjian lama. Karena itu, tidak ada yang baru yang dikatakan oleh Yesus. Yesus melengkapi apa yang ada di dalam perjanjian lama. Bukan baru. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus, diimani oleh Yesus, adalah sudah tertulis di mana? Di perjanjian lama. Kemudian, contoh yang lain. Yesus menyatakan 10 hukum dengan lengkap. Di mana dikutip? Matius 22 ayat 40. Pada kedua hukum ini ialah 4 hukum yang pertama yang berfokus kepada hubungan kita dengan Tuhan, dan hukum yang kedua yang berfokus hubungan kita dengan sesama. Yesus mengutip hukum dengan jelas. Dan di mana itu? Di dalam perjanjian lama. Yesus tunduk kepada hukum. Ia menunjukkan bahwa perjanjian lama adalah firman Allah. Keluar dari mulut Allah.
Seperti pelajaran kita sebelumnya bahwa seluruh Alkitab kita ditulis oleh manusia, tetapi pengarangnya adalah Allah sendiri. Jadi semua diinspirasikan oleh Roh Kudus, oleh Allah sendiri. Dalam kutipan Ellen G. White, seri Membina Keluarga halaman 39 dikatakan demikian. Ia menunjuk kepada kitab suci sebagai kekuasaan yang tidak boleh diragukan, dan kita harus berbuat hal yang sama. Kitab suci harus dinyatakan sebagai firman Allah yang kekal, sebagai akhir dari segala pertentangan dan sebagai dasar iman. Ya, tegas hamba Tuhan Ellen G. White menegaskan kepada kita, firman Allah atau kitab suci atau Alkitab adalah hal yang fundamental sebagai dasar iman kita dan tidak boleh diragukan. Kenapa? Karena Yesus juga tidak ragu-ragu untuk mengutip firman Allah. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan pandangan Yesus terhadap keseluruhan Alkitab? Ya, peristiwa kematian Yesus disalib tidak dapat dipahami oleh murid-muridnya pada awalnya. Mereka tidak mengerti kenapa Yesus mati. Kenapa? Karena orang-orang murid-muridnya pada waktu itu mengharapkan Yesus sebagai raja di dunia. Dan Yesus murid-murid tidak mengerti kenapa terjadi. Kenapa Yesus bisa mati. Harapan mereka adalah Yesus akan jadi raja. Tetapi kemudian murid-murid pada waktu setelah bangkit dia bertemu secara khusus kepada dua orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus dan juga kepada murid-murid yang lain di satu tempat. Lukas 24 ayat 13 sampai 35 dan juga Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Nah, pertanyaannya adalah apa yang Yesus lakukan ketika menampakkan diri kepada murid-murid tersebut? Ya, Yesus menjelaskan kepada murid-murid itu bagaimana bahwa apa yang telah terjadi. Bahwa di dalam kitab Musa, kitab para nabi dan kitab Mazmur, apa yang harus digenapi oleh Mesias. Artinya bahwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus sudah dijelaskan di dalam kitab Musa, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Semua sudah dicatat di dalam kitab-kitab itu. Di mana itu ditulis sekarang? Kita pahami. Di mana ditulis? Di perjanjian lama, saudara. Yesus membuka pikiran mereka. Bahwa kenapa Yesus mati? Karena memang sudah dinubuatkan. Sudah diamarkan sebelumnya. Dan mereka akhirnya memahami akan itu. Kemudian, dengan menyebutkan kitab-kitab tersebut atau semua kitab itu, Yesus bersandar pada wewenang Alkitab. Dengan menyebut akan merujuk kepada seluruh Alkitab itu, Yesus sedang mengajar murid-muridnya untuk menjadi teladan. Maksudnya adalah, kalau Yesus saja menggunakan kitab-kitab perjanjian lama, ya, kitab Musa, kitab para nabi, dan juga Mazmur sebagai petunjuk tentang apa yang ia alami dan apa yang ia lakukan, maka itu juga patut untuk kita teladani. Jangan ragu-ragu. Alkitab adalah otoritas tertinggi. Dasar paling utama dari iman kita, dari doktrin kita. Nah, ketika Yesus memberikan perintahnya sekarang, perintah untuk menginjil, perintah agung ya, kita kenal dengan perintah agung. Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Dikatakan di sana, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi itu, apa yang Yesus katakan, ajarlah mereka, siapa ini murid-murid yang lain, siapa saja itu, sesuai dengan apa yang kuperintahkan. Apa yang Yesus perintahkan, harus kita lakukan. Sementara Yesus mengutip perjanjian lama, karena Yesus menyadari bahwa itu adalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah firmankan. Dengan kata lain, kita wajib untuk mengikuti teladan Tuhan. Ya, jelas kita wajib mengikuti teladan Tuhan. Apa yang Yesus ajarkan dan perintahkan, tidak lain dan tidak bukan adalah mempercayai, menggunakan dan mempraktekkan keseluruhan isi Alkitab, tidak sebagian-sebagian. Seluruh isi Alkitab.
Nah, kalau demikian, itu pandangan Yesus. Bagaimana dengan pandangan daripada murid-murid atau para rasul? Para penulis perjanjian baru memperlakukan Alkitab dengan cara yang sama yang dilakukan oleh Yesus. Bagi mereka, perjanjian lama adalah firman Allah yang berwibawa. Bagi para rasul itu, perjanjian lama adalah firman Allah yang otoritasnya sangat tinggi. Mereka tidak ragu-ragu akan hal itu. Kita tidak menemukan catatan apapun bahwa mereka menentang kewibawaan atau keaslian dari tiap-tiap Alkitab. Tidak ada disebutkan di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, bahwa rasul-rasul itu meragukan akan Perjanjian Lama. Tidak ada. Kita juga tidak menemukan para penulis Perjanjian Baru meragukan keaslian, secara, nubuat, atau ajaran dalam Perjanjian Lama. Tidak ada. Bagaimana kita melihat bahwa para rasul memahami kewibawaan firman Allah? Ya, Rasul Paulus juga menyebut tentang Daud. Kisah 13 ayat 32 sampai dengan 36, janji yang telah diberikan kepada nenek moyang kita. Kemudian Rasul Paulus juga menyebut tentang kitab suci yang berkata kepada Fir'aun. Ya, Roma 9 ayat 17. Kemudian Rasul Paulus juga menulis di dalam Galatia 3 ayat 8 bahwa kitab suci dipakai untuk tempat yang seharusnya bagi Allah. Semua ini menunjukkan betapa eratnya hubungan firman Tuhan dengan Allah itu sendiri. Rasul-rasul mengutip, rasul-rasul menggunakan perjanjian lama, rasul-rasul percaya dengan perjanjian lama. Dengan kata lain, para penulis perjanjian baru mempercayai perjanjian lama adalah firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para penulis perjanjian baru mengutip begitu banyak perjanjian lama. Ada 400 kutipan dari kitab Yesaya. Ada 370 dari kitab Mazmur. Ada 220 dari kitab Keluaran. Dan banyak lagi kutipan-kutipan yang dikutip oleh rasul-rasul di dalam perjanjian baru tentang perjanjian lama. Kitab-kitab perjanjian baru penuh dengan referensi kepada nubuatan perjanjian lama. Jadi apa yang terjadi di dalam perjanjian baru telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Saudara bisa baca lebih lengkapnya di dalam buku saudara yang tertulis di Matius 2 ayat 5, Markus 1 ayat 2, Markus 7 ayat 6, Lukas 2 ayat 23, Lukas 3 ayat 4, Roma 3 ayat 4, Roma 8 ayat 36, dan seterusnya. Dan banyak lagi kutipan-kutipan, nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang digenapi di dalam perjanjian baru. Rasul Paulus membuat daftar dari para pria dan wanita sebagai pahlawan iman yang tercatat di dalam Ibrani pasal 11. Konteksnya di dalam perjanjian lama, tapi Paulus menggunakan itu sebagai referensi. Artinya apa? Murid-murid ini, rasul-rasul ini percaya bahwa perjanjian lama adalah firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur karena Tuhan telah memberkati kita dengan Alkitab. Alkitab ini sebagai standar yang paling tinggi. Alkitab ini sebagai penuntun bagi kita. Otoritas kekuasaannya, kewenangannya sangat luar biasa. Doktrin di atas segala doktrin hanya didasarkan kepada Alkitab. Kenapa? Karena Yesus katakan, Alkitab adalah Allah yang berbicara. Karena para rasul juga menyebut bahwa Alkitab adalah firman Allah atau Allah yang berbicara. Sebagai kutipan terakhir di pelajaran kita adalah sebagai berikut. Di dalam tulisan Ellen G. White, Sign of the Time, 27 Maret 1884, halaman 1. Manusia menganggap diri mereka lebih bijaksana daripada firman Allah. Bahkan lebih bijaksana daripada Allah. Gantinya menguatkan pijakan di atas dasar yang tak tergoyahkan, Alkitab. Dan mereka membawa segala sesuatu ke dalam ujian firman Allah. Dan menguji firman itu dengan ide-ide mereka sendiri dari sains dan alam. Dan jika tampaknya tidak setuju dengan ide-ide ilmiah mereka, firman itu dibuang sebagai sesuatu yang tidak layak dipercaya. Banyak orang, para ilmuwan, orang-orang yang cerdas, yang pada akhirnya ragu-ragu kepada firman Allah. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan interpretasinya.
Oleh sebab itu, saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian, mari kita percaya sepenuhnya firman Allah. Yesus sudah katakan, firman Allah adalah kata-kata Allah. Yesus sudah kutip dan Yesus lakukan apa yang tertulis di dalam firman Allah. Rasul-rasul juga katakan, firman Allah atau Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah kata-kata Allah dan mereka juga mengutip itu dan melakukannya. Biarlah kita menjadi pembaca, penyelidik, dan pelaku firman Tuhan. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran sesaat. Kami diajarkan untuk melihat lebih jauh bagaimana Yesus menggunakan Alkitab, bagaimana para rasul menggunakan Alkitab, bagaimana Yesus mempercayai Alkitab, bagaimana para rasul mempercayai Alkitab, bagaimana Yesus melakukan apa yang Alkitab perintahkan, dan bagaimana para rasul juga melakukan apa yang kitab-kitab itu perintahkan. Terima kasih. Berikanlah hikmat untuk kami menyadari, mengerti, dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, biarlah kita terus belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran Sabat ini, karena isinya begitu luar biasa, membuka wawasan kita. Kiranya ini memberkati kita semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.